Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ta'zim dan penghormatan bertuan kepada Imam Menasa beserta seluruh perangkatnya. Ta'zim dan penghormatan juga kepada Gecik dan seluruh perangkatnya, kepada tokoh-tokoh masyarakat yang tidak mungkin kami sebutkan namanya satu persatu, hadirin dan hadirat kaum ayah, kaum ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sehat, alhamdulillah. Bahagia sekali setelah 1 tahun yang lalu kita berjumpa. Alhamdulillah di tahun yang sama, 1 tahun setelah itu kita bisa berjumpa pada malamnya. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, guna dalam perjalanan dari Melabuh, lu coba-coba ingat apa yang kalian sampaikan. Lu ingat-ingat menyahana salah yang pun tentang sejarah. Tentang sejarah kapan peringatan nuzulul Quran supaya tidak mengulang. Maka kita ambil kesimpulan, pertama peringatan nuzulul Quran khilaf di antara para ulama. Berapa pendapatnya? Pertama, Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan nuzulul Quran diperingati atau terjadi pada 21 Ramadan. Yang kedua, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nuzulul Quran terjadi pada 24 Ramadan. Yang ketiga, nuzulul Quran, turunnya Al-Quran dari langit ketujuh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi pada perang Badar yang dimulai dari 15 Ramadan, 16 Ramadan dan 17 Ramadan. Nah, ini singkatnya supaya kita tidak lupa. Yang kedua, Al-Quran fungsi diturunkan dalam surah Yunus diberitakan ada 4 fungsi utama. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, qad ja'atkum, telah datang kepada kalian, mau'izatun mir rabbikum, Al-Quran yang berfungsi sebagai mau'izah, pembelajaran. Yang kedua, wa syifa'un lima fis sudur, obat bagi hati yang gersang keras, hati yang sulit untuk menangis, hati yang ditimpa dengan berbagai syahwat nafsu, maka obatnya Al-Quran. Yang ketiga, hudan, petunjuk, dan yang keempat, rahmatul lil mu'minin, rahmat. Yang pertama, mau'izah. Mau'izah itu disampaikan Al-Quran salah satu caranya melalui sejarah. Sejarah. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, sepertiga daripada Al-Quran itu isinya sejarah. Kita lihat misalnya surah Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab. Ini Abi Lahab itu tokoh masyarakat, pembesar kafir Quraisy, orang yang sangat disegani, orang yang sangat dihormati. Tetapi Allah
memberikan satu informasi yang luar biasa. Ditulis oleh Imam At-Tabari di dalam kitab Tarikh At-Tabari. Abu Lahab waktu meninggal itu, ini orang yang sangat dihormati. Beliau di akhir kehidupan tumbuh cumur. Cumur itu bahasa Indonesia? Bisul. Bisul. Dia tidak bisa bahasa Indonesia. Bisul. Sehingga orang-orang yang berada di dekat-dekat dengan Abu Lahab ini harus menghitam. Keluarganya pun tidak berani dekat dengan Abu Lahab. Begitu bau busuknya Abu Lahab. Sehingga ketika Abu Lahab meninggal, di dalam kitab At-Tabari disebutkan, itu orang kampung itu gali liang, gali kuburan. Setelah digali, diambil kayu, kemudian kayunya itu dijulur. Tahu dijulur ya? Baju-baju gerak sampai jatuh ke dalam. Tidak berani mereka pegang, terlalu bau. Kemudian bagaimana mereka kuburkan? Karena kan jauh itu jaraknya ketika dijulur. Maka diambillah batu-batu kecil, kerikil-kerikil kecil, dilempar oleh masyarakat. Dulu mereka sembah sujud Abu Lahab. Dulu mereka ta'zim, begitu hormat kepada Abu Lahab. Apa yang menyebabkan Abu Lahab begitu hina ketika kembali kepada Sang Khalik? Karena dia menolak Al-Quran. Dia menolak baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Maka kata Al-Quran, bagi kalian wahai tokoh-tokoh, wahai pembesar-pembesar yang selama ini diagungkan, disanjung, dipuji-puji, kalau kalian melawan Al-Quran, kalau kalian melawan tokoh-tokoh umat, kalau kalian menghinakan Islam, akan kami hinakan kalian ketika mati, sebagaimana kami telah hinakan Abu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, ada sesuatu yang ada di belakang teks. Dia tidak bisa membaca Al-Quran tekstual. Ada sesuatu pesan yang sejarah masa lampau dan itu akan terjadi kepada masa kini. Ada di dalam Al-Quran surah Al-Fil. Anak-anak sering baca. Awalnya diawali dengan Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kapan terjadi peristiwa ini? Abraha. Ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Maka ketika ayat ini turun, ini kita loncat dulu sejarah. Ketika ayat ini turun, itu Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar, menangis. Gemuk ayah Abu Bakar. Kenapa? Karena Al-Quran menggunakan alam tara. Tara itu artinya melihat dengan dengan mata langsung. Wahai orang-orang kafir Quraisy, hendakkah kamu melihat bagaimana Allah menghancurkan tentara-tentara Abraham yang ingin menghancurkan Ka'bah? Maka Abu Quhafah melihat atau merenung-renung kembali bagaimana dahsyatnya dulu itu. Hendakkah kalian keriban dulu hancurnya orang-orang Abraham ini? Ini Abraham ini tentara paling hebat pada masa itu. Tetapi karena ingin menghancurkan rumah Allah, ingin menghancurkan masjid, ingin menghancurkan tempat-tempat sujud, Allah menghancurkan mereka. Maka bagaimana dihancurkan? Disebutkan di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran. Itu burung, namanya Tayran Ababil. Tair itu dalam kajian ilmu balaghah disebut dengan ism nakirah. Ism nakirah yufidu ta'mim. Dia menyebutkan sesuatu yang umum, tidak dikhususkan. Maka kalau kita buka kitab tafsir, Tayran itu tidak ada nama dia. Kalau kita lihat ke hutan, waktu kita lihat nyo dicem pala, oh nyo warna kuning beriju, oh nyo miri, kita tahu nama. Punya rejak ulang cakap umat dulu. Tapi kata para ulama, Tayran ini tidak tahu apa namanya. Jadi bahkan disebutkan aneh dia bentuknya. Bentuk burungnya itu aneh, tidak dikenal.
Ababil itu artinya gerombolan. Artinya ketika mereka datang itu bergerombolan sehingga langit kota Mekah pada situ hitam gelap, tidak nampak lagi langitnya, tidak nampak. Terus apa yang terjadi? Mereka membawa batu-batu dari neraka. Satu ditaruh di paruh, satu ditaruh di kaki kanan, satu ditaruh di kaki kiri. Jadi masing-masing burung itu membawa 3 batu yang ada daripada neraka jahanam. Kemudian diapakan? Mereka tiupkan itu batu-batu. Di dalam kitab tafsir Al-Baghawi, waktu saya baca tafsir Al-Baghawi, ibu dah mulai sekali kena batu itu, satu kena, kalau kena di kepala tembus, mohon maaf, ke debur. Kalau kena di dada, tembus ke belakang. Kalau kena sebelah kanan, tembus ke sebelah kiri. Jadi batunya melebihi angka 47. Jadi kalau hebat sekali sekarang angka 47, dulu itu Allah telah menampakkan bagaimana kedahsyatan batu-batu yang dikirimkan melalui toirat ababil itu menembus dada-dada orang. Jadi tentara Abraha itu akhirnya ka'awraqil jaffatil mumazziqah di dalam kitab Safwatut Tafasir. Mereka itu seperti daun-daunan yang kering yang ketika kita hancurkan, kita sipru, nah itu mereka itu hangus kena batu-batu itu. Jadi Abu Quhafah ketika turun ayat ini, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidak kamu lihat wahai penduduk kota Mekah, tidak kamu lihat dulu bagaimana Allah hancurkan tentara Abraha ini. Karena dulu kalau kita lihat misalnya begini, mohon maaf ini yang barangkali sudah pernah merasakan tsunami. Kalau kita kasih tahu anak-anak muda ini, hai pek kamu cewek, hai pek macam-macam, jangan kamu pekat lagi gulung-gulung. Bahana katelo. Begitulah bahasanya kalau kita yang sudah merasakan tsunami karena katakanlah maksiat yang dulu ada di Aceh, karena kelalaian kita atau ujian daripada Allah, kita berharap tsunami tidak terulang lagi di negeri kita. Kita ingatkan anak-anak muda, macam-macam. Kami dulu dan hebat dalam tsunami. Alam tara, tidak kamu lihat bagaimana Allah dulu mengirimkan tsunami kepada kita? Tidak lihat. Ini yang Allah ingin sampaikan kepada generasi-generasi muda. Karena Abu Quhafah sudah tua, maka Abu Quhafah nangis. Ya Allah, ini menyedap di hancur tinggal oleh Allah, hancurlah. Kenapa? Karena pada saat itu penduduk Mekah ingin menghancurkan kembali Ka'bah karena dikuasai oleh umat Islam. Maka kalau kalian ingin menghancurkan Ka'bah sekali lagi, kami dulu pernah menghancurkan toirat ababil terhadap Abraham itu. Maka coba. Maka orang-orang yang paham ayat Al-Quran ini akan menangis. Andai kata pesan Al-Qurannya, andai kata hari ini kita termasuk golongan-golongan yang ingin menghancurkan masjid, menghancurkan musalla, ingin menjauhkan umat daripada masjid, maka Allah tak segan-segan menghabisi kita sebagaimana Allah telah menghabisi tentara Abraha al-Ashram. Jadi sejarah ini harus dibaca di luar teks yang ada seperti itu saja. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita lihat Al-Quran itu berbicara sejarah, sebenarnya sejarah ditujukan kepada kita, jangan sampai sejarah itu terulang di dalam kehidupan. Itulah fungsi nuzulul Quran. Allah turunkan Al-Quran sebagai mau'izah, pembelajaran kepada kita. Yang kedua, Al-Quran diturunkan sebagai syifa'ul lima fis sudur, obat terhadap jiwa, hati kita. Ini obat. Suatu hari ditanya sama seorang ulama, wahai tuan guru, saya ini bukan orang Arab, saya ini bukan ahli agama,
tapi saya rajin sekali membaca Al-Quran. Tidak faham saya membaca Al-Quran. Apa fungsinya membaca Al-Quran? Tidak faham, yang penting saya baca. Maka tuan guru ini menggambarkan, wahai muridku, pernah tidak kamu melihat seseorang yang membawa air menggunakan raga, menggunakan tong sampah yang berlumut, yang bau, yang dia bocor? Atau katakan tong sampah hitam tinggi bocor, kemudian dia berlumut bau, kemudian kita ingin mengisi air itu ke dalam bejana menggunakan tong sampah yang bocor, yang bau. Kira-kira kolamnya terisi penuh apa enggak? Kita gunakan air itu pakai raga. Penuh? Penuh. Penuh roh habis. Wadah dapat rak-rak rubah pulang habis dia. Rak-rak rubah pulang habis dia. Raga nama ini. Atau mentombro. Tetapi para ulama menggambarkan, sekarang pertanyaannya, tombro yang bunuh berlumut, yang tadi kotor, yang tadi bau, apa yang terjadi sama tong itu? Dia akan bersih. Memang dia tidak akan mencapai tujuan, tetapi tong sampah yang tadinya berbau, karena kita angkut air, baunya akan hilang. Tong sampah yang tadinya berlumut, dengan kita angkut air, lumutnya akan hilang. Begitulah perumpamaan orang yang membaca Al-Quran. Dia tidak faham artinya, dia tidak faham maknanya, tetapi jiwanya akan bersih. Jiwanya akan bersih. Kenapa? Karena Al-Quran syifa'ul lima fis sudur. Dia pengobat terhadap jiwa-jiwa yang kotor. Umar radhiyallahu anhu, tidak ada yang tidak kenal. Umar itu sahabat yang luar biasa keras. Saking kerasnya hati Umar, anaknya berani dia bunuh. Nah, yang sekeras Umar, anak berani kita. Tapi Umar, dia kumpulkan anaknya hidup-hidup. Kenapa? Hatinya keras. Maka ketika dia ingin membunuh Rasulullah SAW, dia naik kuda, dia menuju ke Darul Arqam namanya. Darul Arqam, markas pertama umat Islam, pembelajaran Al-Quran di Darul Arqam. Maka Umar naik kuda, ingin membunuh Rasulullah SAW. Di tengah jalan dicegat. Umar, mau kemana kamu? Kata Umar, saya ingin menghabisi nyawanya Rasulullah SAW. Jangan cepat-cepat. Mengarah-arah. Adik Ron sudah masuk Islam. Kenapa duluan kamu habisi Muhammad? Habisi dulu adik kamu itu Fatimah. Maka Umar radhiyallahu anhu balik kanan, dia pulang ke rumah, dia jumpai adiknya Fatimah. Dia ketok pintu, tok, buka pintu. Maka adiknya gemetar melihat Umar. Maka dibuka pintu sama Fatimah, ditempelannya Fatimah. Terjatuh Fatimah, kemudian suhuf Al-Quran terjatuh. Ketika Umar ingin mengambil suhuf itu, dilarang sama Fatimah. Tidak berhak Al-Quran yang suci disentuh manusia najis seperti ini. Begitu keras Fatimah, keras dia karena Al-Quran di dalam hatinya. Maka dibacalah Al-Quran oleh Fatimah. Coba baca wahai Fatimah. Ayat apa yang dibaca? Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Ayat itulah yang melembutkan hati Umar radhiyallahu anhu. Terjatuh Umar. Satu ayat yang masuk ke dalam jiwanya Umar, hatinya keras, hatinya seperti batu, lembut karena ayat Al-Quran. Kenapa? Al-Quran syifa'ul lima fis sudur. Dia mengobati hati-hati yang berpenyakit. Setelah Al-Quran masuk ke dalam hati Umar, Umar menjadi manusia yang sangat hebat. Bahkan di dalam hadis disebutkan,
itu Umar kalau berjalan di dalam satu gang, di dalam hadis disebut ma laqiya Umar ma laqiya syaitanu fajjan illa salaka fajjan ghairah. Kalau Umar sudah lewat satu jalan, maka syaitan payah minta jalan lain baik rupa Umar. Manya Umar jauh lewat jalannya payah minta jalan lain syaitan baik rupa. Manya tanya tidak. Jadi Umar itu syaitannya takut. Bahkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir, ketika kota Mesir terjadi paceklik, kekeringan, maka Amr bin As waktu itu gubernurnya Mesir, dia minta petunjuk kepada Umar. Waktu itu Khalifah Umar, karena kebiasaan di Mesir kalau sungai itu kering, maka dia harus disembelih wanita perawan untuk tumbal. Maka kata Amr bin As, ini tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak cocok dengan syariat Islam. Mintalah petunjuk kepada Presiden Umar ibn al-Khattab. Maka ditulislah di situ, wahai Umar ibn al-Khattab, ini kami di Mesir terjadi kekeringan, mohon petunjuknya, karena biasanya orang Mesir kalau terjadi kekeringan maka tumbalnya adalah wanita-wanita yang masih gadis. Maka ditulis surat oleh Umar, min Amiril Mu'minin Umar bin al-Khattab ila Abdullah nil fil Misr, dari Khalifah Allah, Khalifah umat Islam Umar ibn al-Khattab kepada Abdullah makhluk Allah Nil yang ada di kota Mesir. Fa in kunta tajri bi masyiatillah, jika kamu mengalir itu karena kehendak Allah, maka mengalirlah. Tetapi jika kamu mengalir karena syaitan atau karena selain Allah, maka jangan pernah mengalir selama-lamanya. Maka surat itu sampai di tangan Amr bin As. Maka kemudian perintah Umar, lemparkan surat ini ke dalam sungai ini. Apa yang terjadi? Besok sungai Nilnya melimpah air. Surat dari Umar ibn al-Khattab dahsyat luar biasa. Jadi Umar ketika Al-Quran sudah masuk, hatinya ditakuti oleh syaitan, disegani oleh orang-orang, menjadi orang yang hebat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil quluba, sesungguhnya hati kita, yafda, berkarat, kama yasda'ul hadidu asabahu bil ma', yang terkena air. Besi yang terkena air akan berkarat, sebagaimana hati kita juga akan berkarat. Setiap kita ini berkarat. Setiap maksiat yang kita buat akan tumbuh karatan. Setiap maksiat yang kita buat akan tumbuh karatan. Semakin sering kita bermaksiat, hati kita semakin berkarat. Wa ma jila'uha, apa obatnya wahai Rasulullah? Kathratu dzikril maut, memperbanyak ingat mati, wa qiraatil Quran, dan memperbanyak bacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran melembutkan hati kita. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bukan hanya melembutkan hati, Al-Quran juga menyembuhkan penyakit yang ada di kita. Dulu ketika para sahabat berjalan di suatu tempat, tiba-tiba ada sang raja yang sakit. Ini masyhur cerita ini. Raja ini sakit, tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan ini penyakit. Tidak ada orang yang bisa sembuhkan. Dipanggillah para sahabat ini, wahai sahabat, coba ini, kok tidak sembuh-sembuh penyakit ini? Maka dibacakanlah surah apa? Al-Fatihah. Dibaca di raja ini Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan izin Allah, penyakit sang raja ini sembuh. Kemudian para sahabat ini kan pulang, dipanggillah sama Rasulullah, ya, wahai sahabatku, betul tak kamu bisa menyembuhkan penyakit dengan Al-Fatihah? Betul wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibilanglah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir disunnahkan kepada kita, sebelum tidur anak-anak kita dibacakan Al-Fatihah. Maka oleh bacakan Al-Fatihah ditambah 3 qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Setelah kita baca, tiupkan ke telapak tangan kita, kemudian usaplah dari kepala sampai ke dada. Ini di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Coba amalkan beberapa tahun, beberapa lama, lihatlah kondisi anak kita yang dulunya glopri, yang dulunya cuma, insya Allah Allah membukakan hati. Baca Al-Fatihah ditambah ayat akhir daripada Al-Baqarah, ditambah 3 qul, kemudian diusapkan di dalam dada. Yang kedua, fungsinya adalah Allah jauhkan kita daripada santet. Nyanyi ubuh lego akan dihilangkan oleh Allah dengan berkat Al-Fatihah, dengan berkat Al-Quran. Dia syifa, dia menjadi obat kepada hati-hati kita. Karena hati ini adalah sumber kebaikan. Oleh sebab itu di dalam suatu majlis, Rasulullah yang sedang duduk-duduk seperti ini, kemudian kata Rasulullah, yattali'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, ini sebentar lagi kita akan masuk penduduk ahli syurga. Maka para sahabat menunggu-nunggu, siapa ini sahabat yang dijamin masuk syurga sama Allah Subhanahu wa taala. Ditunggu, masuklah seseorang yang tidak dikenal, orangnya biasa-biasa saja. Falawwatha lihyatahu min athari wudu'ihi. Dia kemudian bersihkan bekas air wudu yang menempel di jenggotnya. Wa 'allaqa fi yadihi shimali an-na'la. Kemudian dia menenteng di tangan kirinya sepasang sandal. Dia masuk, duduk dia di tengah-tengah jamaah, santai dia. Kemudian dia pulang. Besoknya Rasulullah mengungkapkan satu hal yang lagi. Wahai sahabatku, ini sebentar lagi akan masuk orang yang Allah telah jamin syurga baginya. Kalau Allah yang sudah jamin syurga kan, Masya Allah, itu mulia sekali. Maka masuk lagi anak muda yang sama, duduk lagi dia. Orang semakin heran-heran, kok bisa dia dijamin syurga? Besok subuhnya, di hari yang ketiga, Rasul mengatakan, wahai sahabatku, ini sebentar lagi kita akan menyaksikan seseorang yang Allah telah jamin syurga bagi dia. Para sahabat begitu antusias, geprek, yang akan masuk, yang Allah telah jamin syurga bagi dia. Rupanya orang yang sama yang telah Allah jamin syurga 1-2 hari yang lalu. Maka muncullah satu orang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Dia minta izin bermalam di rumah seorang ini, di rumah sahabat ini. Dia bermalam ingin mengintip amalan apa yang dia buat sehingga Allah menjamin bagi dia syurga 3 hari di 3 waktu yang berbeda. Di malam pertama dia tidur, jam-jam 2 dia bangun, dia intip, tunai tidur, tunai sholat tahajud, dikala hana, bukan tak ada sholat tahajud dia. Malam kedua dia bangun lagi, dia ngintip lagi, ngapain ini anak ini? Ngapain sahabat ini? Ngapain aja nih? Rupanya tak ada juga, biasa saja. Di malam ketiga dia intip lagi, ya Allah yang karim, wajib penduduk syurga, sholat tahajud hana, bud hana. Mana
amalan yang keren itu yang katanya Rasulullah jamin surga baginya. Akhirnya setelah dia 3 malam dia intip-intip tidak ada sesuatu, dia tanya, wahai sahabat, apa amalan kamu? Apa amalan kamu sehingga Allah jamin surga bagimu? Apa jawaban sahabat ini? Ma amiltu illa ma ra'aita. Aku tidak pernah berbuat sesuatu kecuali yang kamu lihat. Kamu ada lihat apa? Anu kadon. Tidak lihat apa-apa. Wakitu an ahtakira amalahu. Ini fungsinya. Kata sahabat Abdullah bin Amr bin As, hampir-hampir aku ingin menghina amalan dia. Ya, menang penduduk syurga. Tidak wadah dulu. Dia ingin menghina, mana katanya hebatnya dia ini? Tidak ada hebatnya. Biasa-biasa saja. Saya sholat wajib, dia sholat wajib. Dia bangun tahajud sholat 2 rakaat. Saya bangun tahajud lebih daripada situ. Tapi Allah jamin surga baginya. Maka ditanya, please deh, cerita apa ini? Kemudian dia bilang, ghaira anni la ajidu fi nafsi ghisha. Aku itu tidak ada buat yang besar-besar, tidak ada sesuatu yang spektakuler. Kecuali saya kalau tidur, tidak pernah saya meletakkan rasa dendam sedikit pun kepada umat Islam ini, kepada umat manusia. Wala ahsudu ahadan minal muslimin alladhi a'tahu Allahu khaira. Dan aku tidak pernah meletakkan rasa dengki, iri kepada umat Islam yang Allah telah berikan kemuliaan, kebaikan kepada dia. Tidak ada aku iri sedikit pun. Asailun kadinun kamu. Tidak pernah saya kepanasan ketika tetangga saya beli AC baru. Kenal dong tetangga loasi dan itu loasi lo panen panas kita. Maka sahabat ini kemudian dibilang, hadhihi ma balaghatkal jannah. Inilah yang mengantarkan kamu ke dalam surga. Hati yang bersih mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Maunya susah kok omongan gitu ya, tinggal ngobrol-ngobrol ya kalau susah. Tapi kalau orang lain dapat kenikmatan, nanti ngekali pikir panempe gaji 2 juta setengah belum atau baru kamu ke kamu sibuk kita putar botek kok panempe. Kenapa? Karena ada penyakit. Maka Al-Quran diturunkan untuk mengobati penyakit-penyakit hati. Kenapa penyakit hati bisa mengeluarkan kita dari Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad." Janganlah kalian merasa dengki, iri kepada orang lain. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena dengki itu akan memakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita buat. Kama ya'kulul narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Semakin kita sering dengki kepada orang, semakin banyak kebaikan kita yang dimakan. Maka saya sering menganalogikan seperti ini. Kita sholat, kita wudu, kita puasa, kita zakat, ini seperti kita menabung uang di dalam bank. 100, 200, 300, 400. Tapi dengki ini ATM-nya. Begitu kita print buku, ya Allah saldokan 0. Padahal baru saya store kemarin ini. Kenapa rupanya ATM-nya lebih besar? Jadi nanti hari kiamat kita menganggap, ini saya pun duduk surga. Ketika digelapkan ke dalam neraka, kita coba printkan amalan saya. Salat ada, zakat ada, puasa ada, zakat banyak sekali. Tapi di bawah itu hasad ini, hapus. Akhirnya menjadi 0.
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna mal muflis?" Tahu enggak kamu siapa orang-orang yang bangkrut itu? Apa jawaban Rasulullah? "Al-muflisu min ummati." Orang-orang yang bangkrut dari umat kami, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, dia datang membawa pahala salat, wa zakatin membawa pahala zakat, wasiyamin membawa pahala puasa, wa qad syatama hadha wa akala mala hadha wa kadzafa hadha, dia telah memfitnah si fulan, memakan harta si fulan, iri kepada si fulan, memfitnah si fulan, sehingga seluruh kebaikannya akan diberikan kepada orang yang pernah dia fitnah, kepada orang yang pernah dia makan hartanya. Faturiha finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Maka hadirin yang dirahmati Allah, membaca Al-Quran adalah obat terhadap hati yang tak pernah lembut ini. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa iblis itu orang yang pintar tapi tak menjadi kekasih Allah? Jawabannya karena di dalam hatinya ada kesombongan. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam padahal itu perintahku? Apa jawaban iblis? Qala ana khairum minhu. Aku ini kan lebih baik, lebih senior, lebih hebat daripada Adam. Khalaqtani min nar, aku diciptakan daripada api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan iblis menciptakan Adam daripada tanah. Ada rasa sombong di dalam hati. Maka hati yang penuh dengan kesombongan akan menjadi hati yang keras. Hati yang keras dipenuhi oleh syahwat dan nafsu. Kalau sudah ada nafsu, syahwat di dalam hati kita, kehidupan dunia ini tidak akan pernah puas. Kita ambil contoh Michael Jackson. Ini adik-adik, kenal Michael Jackson? Semua kita kenal kan? Hah? Michael Jackson, siapa tidak kenal Michael Jackson? Artis yang begitu populer, artis yang begitu hebat, kaya raya. Bagaimana akhir kehidupan daripada Michael Jackson? Dia bunuh diri dengan obat yang overdosis. Padahal kalau kita bilang bahagia luar biasa dia, uang ada, popularitas luar biasa, tetapi dia hatinya tak pernah kenyang, syahwatnya menguasai dirinya, sehingga dia harus mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Adolf Hitler, kenal Adolf Hitler? Adik kenal Adolf Hitler? Pernah jumpa ya? Orang Jerman, hebat luar biasa ini. Tetapi bagaimana kehidupan akhir daripada Adolf Hitler? Dia tembak dirinya sendiri. Padahal apa yang kurang daripada dia? Harta ada, pangkat ada, popularitas luar biasa, istri banyak. Tetapi hatinya tak pernah puas. Hatinya berpenyakit, sehingga tak sanggup lagi dia lawan, dia kontrol hatinya. Caranya dengan membunuh diri. Ini saya ada catat, ini mengerikan sekali. Misalnya lagi, tidak habis hafal. Getúlio Vargas, presiden Brazil. Ini presiden yang paling populer, tetapi kehidupannya dia akhiri dengan menembak jantungnya sendiri. Kenapa? Karena jiwanya tak tenang, jiwanya haus. Dia punya uang, tapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Dia punya pangkat jabatan tidak mampu membeli kebahagiaan. Dia punya istri-istri cantik, kalau tidak salehah, tidak akan membeli kebahagiaan. Dia punya segalanya, tapi segalanya tak mampu membeli kebahagiaan. Maka bagaimana dia akhir kehidupannya? Karena dia tidak mampu membeli kebahagiaan, dia tembak jantungnya sendiri. Mengerikan sekali. Maka kalau kita lihat orang-orang yang membunuh diri itu bukan orang-orang miskin.
mereka punya pangkat, mereka punya jabatan, mereka punya uang, mereka punya harta, melimpah luar biasa. Tetapi yang tidak bisa mereka beli adalah kebahagiaan yang ada di dalam hati. Maka ketika kita membaca Al-Quran, ada nikmat. Yang nikmat itu tidak mungkin dirasakan oleh siapapun kecuali mereka yang merasakan kenikmatan membaca Al-Quran. Nikmat membaca Al-Quran, nikmat ibadah. Kadang-kadang ada abang kami satu orang, rajin sekali dia puasa. Senin Kamis dia puasa, kemudian puasa putih dia puasa, kemudian ada sesuatu abang kami luar biasa, ini tahaddus bin ni'mah. Sampai emak saya bilang, hai bang, kau bukan puasa lagi, hei kok kalian. Yang hei kalian orang lain waktu, tapi kalau dia tidak puasa, dia ada sesuatu yang hilang daripada dia. Nikmat itu yang dia rasakan. Tanya hei, kan ada kadang-kadang ada orang yang kalau dia selalu dermawan, pohon itu bahalu bayi. Pohon tadi bahalu bayi. Untuk hoyak kan duit peh. Kan kadang-kadang kita kasihan sama ini kan. Kan lebih. Ada kasihan kadang-kadang sama orang yang terlalu dermawan. Orang tadi nak. Makanya. Tetapi orang yang sudah merasakan nikmat enaknya berbagi, disitulah letak kenikmatannya. Kalau tidak berbagi, dia merasa hatinya ada yang kurang. Ada yang kurang. Bangun tahajud di tengah malam. Bandawakan tu. Luar biasa kegiatan kita. Kadang-kadang kan orang tua kita tidak sudi kalau kita bangun tahajud. Sahur misalnya anak-anak. Waktu kita lihat dia tertidur pulas. Tidak Tega. Sampai hati ya. Tidak sampai hati kita bangun tadi ya. Tetapi kalau orang yang sudah merasakan nikmatnya tahajud, itu kalau nggak dibangunkan, merasa menyesal luar biasa. Kenapa? Ada kenikmatan. Maka nikmat itu di dalam jiwa, nikmat itu di dalam hati. Orang yang sudah merasakan kenikmatan ibadah, ketika dia tidak beribadah, ada sesuatu yang hilang. Tahaddus bin ni'mah, ada guru kami Profesor Dr. Muslanil Yahya. Itu beliau, kalau kita jalan sama beliau, asal sudah azan beliau pasti mampir ke musala. Saya bilang, ini tangguh anak baju kita tertimpa di rumah ya. Beda, anak itu apa? Padahal kalau kita hitung-hitung waktunya tidak pas persepsi kita. Tapi kenapa mampir? Karena ada kenikmatan di dalam salat berjamaah. Orang yang tidak merasakan nikmat, dia akan melepaskan begitu saja. Tapi orang kalau sudah nikmat datang ke masjid, nikmat hadir salat berjamaah, nikmat tahajud, nikmat membaca Al-Quran, dia tidak akan pernah melepaskan lagi kenikmatan tersebut. Inilah yang dicari oleh Michael Jackson. Inilah dicari oleh Adolf Hitler. Inilah yang dicari oleh Gustav. Inilah dicari oleh orang-orang kaya yang dia tidak merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran diturunkan untuk mengobati hati-hati kita yang kadang-kadang tak mendapatkan kebahagiaan. Kita lihat artis-artis kita melancong ke sana, melancong ke sini, ke mana-mana. Dia keliling dunia. Apa yang dia cari? Ada sesuatu yang belum terpuaskan di dalam jiwa dia. Dia akan terpuaskan ketika sampai di tempat itu. Ketika dia kembali, hati dia kembali kering. Tetapi umat Islam, orang yang suka membaca Al-Quran, dia akan merasakan kenikmatan yang terus-menerus dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, karena dia dekat dengan Allah. Nikmatnya luar biasa. Maka nuzulul Quran fungsinya adalah memberikan obat yang tadi syahwat tak pernah terpuaskan. Maka hadirin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran sebagai penutup, Allah menggambarkan
Watlu alaihim naba alladhi atainahu min ayatina. Wahai Muhammad, bacakanlah satu informasi, berita tentang umat kami terdahulu. Fansalakha min ayatina, yang dulu kami berikan ilmu kepada dia, kemudian dia lepaskan diri daripada ilmunya itu. Ayat ini di dalam kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili berkaitan dengan Syekh Bal'am. Syekh Bal'am hidup pada masa Nabi Musa, diutus oleh Musa untuk berdakwah di kota Amalek yang ada di Palestina. Tetapi ilmunya dia lepas karena fasilitas-fasilitas yang dia dapatkan di kota Amalek. Maka orang yang sudah ada ilmunya, sudah tahu, dia sudah faham, tetapi dia tetap memperturutkan nafsunya sampai melanggar syariat, kata Allah Subhanahu wa taala, famathaluhu kamathalil kalbi. Perumpamaan mereka yang punya ilmu tapi tak mau mengikuti ilmunya, mereka tabrak itu syariat-syariat, maka mereka seperti anjing. Ya baca aja lagi apa? Beratnya lagi apa? Bagaimana anjing itu? In tahmil alaihi yalhaq au tadrubhu yalhaq. Anjing kalau lagi duduk hidung ada taparu, waktu dia lari itu kayak mana? Dia menjulurkan lidahnya. Au tadrubhu yalhaq, atau anjing itu tidak usah kita usir, wadah itu bayi dulu hidung. Waktu dia duduk itu kayak mana? Dia tetap menjulurkan lidah. Anjing itu seperti itu. Kalau enggak, kita coba lihat besok ya anjing. Artinya orang yang sudah tahu, orang yang selalu mengikuti nafsunya, artinya tak pernah lepas daripada syahwat, dia seperti anjing yang tapi tutup lidah. Nyorak orang ya, laki gorden baru, ayam lo gorden baru, anu napi lah, taboh boleh baca baru, apa yang lo nyata kalian keramika punai macam apa yang lo keramik baru, nyai pintu tang tupak baju cek baru, nyantang payah macam. Ini kalau kita ikuti toples baru, numpu baru, gorden baru, kepre baru, tiga manu, nak keriting. Begini. Sayang ayah. Ini sudah ada nanti hanmak bet lagi ya. Ada orang megang, sampaikan ayat ini. Famathaluhum maka Allah menggambarkan orang yang selalu memperturutkan nafsunya, itu dia akan capek, tusuk lidah-lidah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau takemu nyampe ya." Ibu-ibu apa bikin kalau "Lau kana libni Adama wadiyani min zahab." Kata Rasulullah, andai kata setiap kita Allah berikan dua gunung emas, dua gunung yang kelawakmu atau tanya Hiroko, dua gunung emas itu punya kita, kira-kira cukup nggak itu? Boleh bu, coklat tabur kamu. Kira-kira hanif. Yang dua gunamu, kata Rasulullah, la betagha ilaihi musalita. Yo yang paham tabuh. Mentabuh. Wate kanane tabuh tu. Sang tabuh. Sama aja dengan yang kawin tu tabuh. Ini kita kayak dulu. Munya hai dah kontrol.
meramah. Mobil sudah ada satu, pertama beli, oh alhamdulillah kafirnya baru kemudian. Rupanya ada 5 ton. Talaga lain. Tidak pernah. Kalau bukan tak boleh beli, boleh. Silahkan beli, asal dia cukup. Ada kawan saya Pak Prof Zulhamdi itu, dia curhat. Gaji pertama kita dosen-dosen awal ini kan mana ada tebal-tebal kan 3,5 juta. Dia belilah kredit mobil Avanza biasa. 2 tahun kemudian naik dia gaji berkala, jadi sekitar 6 juta. Dia ambil kredit lain mobil, dia upgrade mobil. Naik lagi kemarin 8 juta sekian, dia ambil Innova Reborn. Bagi beli saya semua penyampai marto. Oh, penyampai marto Reborn babe. Saya bilang kalau tidak sanggup kredit, pio. Kenapa? Karena tadi itu kalau dia naik lagi gaji, akhirnya dalam kredit. Kenapa? Karena dia penuhi itu. Bukan tak boleh, tapi gara-garanya kita akhirnya kewalahan. Contoh yang paling sederhana, Pok Limau ngabuburit. Pertama nampak lubuk kabel risol panas beli juga 5,000. Beli tak kamu memang kerak aja tu kerak apa. Raja ukur 5 abang biji kata orang. Lemah itu belum lama kerap plastik. Lemah itu be kata bau plastik. Lemah KFC belum coba. Be anak-anak. Yang lemah kabel lemah. Lemah kacang rebus kabel 2 kilo. Kalau kita ikuti terus rumah mesti begitu tidak boleh risol langkah. Jadi kesang dulu, abang biji, dugong, bulukan, risol. Kenapa boleh? Full. Kalau kita karat, kenapa tunafah? Kenapa? Tapi kenapa tadi kita beli? Karena masa nafsu luar biasa. Maka saya kalau sudah keluar sore itu payah beli. Baik nampel lain, 20 ribu, 50 mahal, Tirto habis. Tirto 50 lalu, Tirto 50 habis. Tapi kalau 20 menaik, kita beli itu lagi. Dompet lupa. Maka 20 ribu sudah cukup. Kenapa? Rupanya sampai di rumah cukup dengan apa yang sudah ada. Maka hati kalau sudah dipenuhi dengan syahwat, dia tidak akan pernah merasakan kekenyangan. Maka Al-Quran sebagai syifa untuk mengontrol nafsu-nafsu yang tak pernah kenyang tadi. Kalau hati kita sudah bersih, semua hidup ini indah. Saya akhiri karena sudah hampir 40 menit lebih, 45 menit. Saya akhiri dengan cerita Laila Majnun. Pernah dengar cerita Laila Majnun? Pernah dengar ya? Sudah lagu populer ya? Laila Majnun. Laila Majnun ini orang yang sangat dicintai oleh Qais. Tapi cinta Qais ini bertepuk sebelah tangan. Laila tidak memberi cintanya kepada Qais. Tapi suatu hari karena mereka satu kampung, diundanglah sama Laila Majnun. Sebenarnya namanya Laila, Majnun itu pungo. Laila Majnun, Laila yang membuat si Qais pungo. Itu cerita kenapa Laila Majnun. Diundanglah sama si Laila ini, undangan. Tapi karena si Qais dia datang karena ingin melihat si Laila. Tapi karena Laila sibuk layani tamu-tamu, tidak sempat dia melihat si Qais. Maka dia carilah akai, itu pindah akai pelandu. Itu kiban cara bitin kalah itu. Maka dia ambil piring di walimah itu, dia pecahkan. Maka si Laila melihat. Karena tuan rumah dia kan tersenyum. Abang anak kumpullah. Maka si Qais setelah dia melihat senyuman si Laila, dia terus berlari menutup mata.
Kenapa dia tutup mata? Supaya senyuman Laila tetap membekas di dalam pikiran. Dia tersenyum, dia lari, sampai dia lewat di depan orang sholat. Di depan orang sholat dia lewat. Orang sholat ini kan marah karena dilewati tadi. Maka orang sholat ini habis sholat dia kejarlah si Qais. Sampai ketemu si Qais, "Hai Qais, kenapa kamu tadi lari di depan orang sholat?" "Wahai abangku, tuanku, aku tadi tak bisa membuka mata. Kalau aku buka mata, maka ingatan dan senyuman Laila akan hilang di dalam pikiran. Aku ingin senyuman itu membekas di dalam pikiran dan ingatan. Maka aku tak melihat. Di dalam hatiku hanya ada Laila. Kenapa kalian waktu sholat hati kalian berat? Siapa yang salah? Karena kan orang tadi salah. Kok tahu si Qais yang lewat? Sebenarnya hati kamu waktu salat itu siapa? Kenapa tahu si Qais lewat? Maka orang ini sudah maka mundurlah mereka dengan terhormat. Maka ditanya, "Alaila turidu amit dunya wa ma fiha?" Mana yang kamu lebih cintai, Laila atau dunia dan segala isinya? Ditanya sama si Qais. Jawaban Qais, "La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa balwaha." Jangankan dunia, debu yang menempel di sandalnya Laila lebih aku cintai daripada dunia dan segala isinya. Debu yang menempel di sandal Laila lebih aku cintai daripada dunia dan segala isinya. Tetapi cinta Qais bertepuk sebelah tangan. Dia gila. Ketika gila dipanggillah Laila ini sama raja. "Wahai Laila, kesini." Waktu datang si Laila, raja mengatakan, "Wahai Laila, engkau ini tak cantik-cantik sekali. Tapi kenapa bisa membuat seorang Qais bisa tergila-gila?" Jawaban Laila, "Karena Qais, karena kamu wahai raja memandangku dengan mata, sedangkan Qais memandangku dengan hati. Maka hati kalau sudah tersangkut, kalau sudah kaikap, maka dia akan tergila-gila." Beginilah kata orang Aceh, "Menyehati katepeh gulubeh hantu betapa." Menyehati hantu peh hana tepeh cerita apa? Yang sensor. Kenapa? Karena semuanya ada hati. Maka Al-Quran datang untuk kamu bawa. Yang tak tahu nazam Aceh tanya mau rumah. Yang kita apa? Ya Allah Rabbi. Itulah Al-Quran datang untuk membersihkan hati, karena hatilah tempat sumber kebaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita memperbanyak membaca Al-Quran supaya hati kita menjadi suci dan bersih. Mohon maaf jika waktu sudah terlalu larut, hampir 1 jam, karena kita mulai tadi 9:30. Ini sudah 9:11. Mohon maaf, saya tutup dengan sebuah pantun. Burung irian hinggap di pokok kayu. Cukup sekian dan thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.